Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya, untuk mulai video kali ini, kita akan mulai pembahasan video kali ini dengan membahas saham di sektor finance ya. Kita akan mulai yang pertama ya, saham yang kita akan bahas yaitu saham Bank Negara Indonesia atau BBNI ya. Ya, untuk Bank BNI ya, seperti kita ketahui 2 hari IHSG mengalami koreksi ya. Nah, untuk saham Bank BNI terlihat masih berada ya di dekat resistennya ya. Nah, jadi tren yang sekarang berjalan di Bank BNI untuk jangka menengah tapi kita masih terlihat uptrend ya. Jadi masih terbentuk ya higher high ya. Di sini higher low ya. Ini juga walaupun kurang tinggi naiknya terlihat masih membentuk higher high ya. Dan juga higher low juga di sini masih terlihat sangat uptrend ya. Dan di jangka pendeknya ya di bulan Agustus terlihat Bank BNI ya terlihat pergerakannya yaitu bergerak sideways ya. Dengan range sideways-nya ya ada di supportnya 5000 dan di resistennya ada di 5350. Dan kemarin terlihat Bank BNI agak sedikit bergerak anomali ya, di mana bank lain seperti Bank BRI, Mandiri dia bergerak di supportnya ya. Namun Bank BNI ini malah kemarin ini hari Kamis ya, ini malah bergerak menguji resistennya ada di 5350 ya. Dengan adanya berita perpindahan dari empat direksi Bank Mandiri yang berpindah ke Bank BNI, ternyata itu memberikan sentimen tersendiri untuk Bank BNI sehingga malah bergerak menguji resisten sideways-nya di 5350 ya. Nah, namun akhirnya pada hari Jumat ya, Bank BNI akhirnya tertekan ya, mengikuti arus dari market yang cenderung tertekan ya. Namun walaupun tertekan ternyata masih jauh ya, low-nya di 5125 masih jauh daripada supportnya ya. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang belum memiliki Bank BNI terlihat harus menunggu ya, bisa menunggu di area supportnya ini ya, di 5000 ya. Nah, untuk volumenya sendiri ya, terlihat di masa konsolidasi, terlihat volume masih cenderung turun ini, terlihat trennya masih cenderung turun ya. Walaupun di hari Kamis terjadi peningkatan ya, ada peningkatan sedikit ya. Nah, di sini mulai ada peningkatan lagi, namun kita akan tunggu ya minggu depan ya. Kita akan tunggu juga respon dari market ya, dari market Amerika ya di Dow Jones-nya apakah sudah terhenti koreksinya atau masih melanjutkan ya. Apabila masih pagi itu Dow Future masih minus ya, ada kemungkinan BNI akan cenderung menguji support di 5000 terlebih dahulu ya. Nah, bila dari MACD-nya ya dapat kita lihat, terlihat sudah mulai ada pelemahan di sini ya. Nah, di sini mulai ada pelemahan, kenaikan ya. Nah, kita akan tunggu Senin depan apabila turun kembali, ada chance dia akan mulai dead cross ya untuk Bank BNI, dan ini kurang bagus ya. Dan juga nanti perhatikan untuk volumenya ya. Akankah volume semakin turun ya atau semakin naik ya. Nah, apabila nanti penurunan berlanjut menguji support dengan volume yang semakin cenderung menurun, itu akan memperbesar peluang Bank BNI untuk rebound ya. Nah, saham berikutnya masih dari sektor finance ya. Kita akan melihat
Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ya. Nah, bila pergerakan BNI sideways, nah ini untuk Bank BRI ya. Kita lihat ya dalam seminggu terakhir ini ya menguji supportnya ya di support jangka pendeknya ya yang ada di 3.520 ya. Ini sudah kali kedua diuji ya, terlihat masih sanggup menahan ya. Nah, hari Jumat kemarin terlihat low sempat di 3480 namun harga mantul ya, sekaligus dia mantul dari moving average 20-nya ya. Jadi selama minggu depan juga masih sama ya kondisinya, dia masih Bank BRI masih akan menguji supportnya di 3520 ya. Apabila masih bisa terus bertahan ya, ada potensi ya Bank BRI untuk dapat rebound ya, mantul lagi ke menguji resistennya ya, ada di 3.820 ya. Nah, bila kita lihat volumenya, terlihat volume cenderung turun ini ya. Nah, ini akan sangat bagus ya apabila saat menguji area support ini volume cenderung turun ya, karena memperbesar potensi BRI untuk bisa rebound ya. Kita akan tunggu minggu depan ya. Dan bila kita lihat dari MACD-nya terlihat sudah dead cross ya ini ya di 2 hari ini ya, dimana percobaan reboundnya gagal ya, dan 2 hari terakhir Kamis Jumatnya dia tertekan, akhirnya Bank BRI akhirnya dia dead cross di sini, dan kita akan tunggu ya akankah tekanan jual ini makin lama makin membesar ya. Nah, bila makin lama makin besar akan cukup bahaya ya untuk Bank BRI ya, karena tekanan jual akan bisa terus berlanjut ya untuk menuju support berikutnya yang ada di 3.280 dan juga dari uptrend jangka pendeknya juga ya akan diuji juga ya. Nah, oke, berikutnya kita akan melihat saham finance yang lainnya ya. Kita akan melihat saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ya atau BJBR ya. Nah, BJBR dapat kita lihat chartnya ya, dan jangka menengah masih uptrend ya, ini masih uptrend ya. Dan kita lihat jangka pendek dia mengalami downtrend jangka pendek ya. Di sini dia mengalami mulai downtrend ya di sini. Nah, bila kita lihat support jangka pendek dari BJBR ada di 1045 ya. Nah, di 1045. Nah, kemarin dia langsung bergerak turun ya, terlihat ya. Open di 1040 dengan high 1045 dan low sempat di 1000 ya, menguji angka psikologi 1000 dan juga garis uptrendnya di sini ya. Carikan channel uptrendnya. Namun Jumat sore kemarin berhasil rebound ya dan ditutup di 1040 ya. Jadi beda 1 detik, jadi masih bisa kita hitung masih bertahan ya di area support ya. Nah, kita akan tunggu ya besok minggu depan ya, Senin ini akankah bisa balik ya, bisa kembali ke atas support lagi ya di 1045 ya. Nah, kita akan tunggu nanti ke depan akankah tren dari uptrend ini akan terus berlanjut ya. Nah, resisten yang akan coba dituju untuk BJBR yaitu di 1175. Namun yang terpenting nanti minggu depan ya, Senin ini tugas dari BJBR ya, yaitu untuk bisa kembali ke atas supportnya ya di 1045 ya. Kita lihat volume ya, volume dalam masa konsolidasi seminggu terakhir ini, volumenya dia cenderung turun ya. Nah, hal ini bagus ya, makin turun. Yang memperbesar potensi untuk BJBR untuk dapat rebound ya. Nah, bila kita lihat dari MACD-nya, dapat kita lihat tekanan jual masih terus berlangsung ya. Nah, kita akan tunggu jika koreksi ini terus berlanjut, bisa dipastikan BJBR akan dead cross ya di sini. Mulai dead cross ya Senin depan ya. Apalagi penutupannya berada di 1045 di bawah itu, potensi besar BJBR akan dead cross ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham finance lainnya yaitu
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ya, atau BJTM ya. BJTM sama ya, ini masih uptrend ya, terlihat catnya masih uptrend. Nah, namun dalam jangka pendek juga mengalami downtrend ya, downtrend jangka pendek ya. Dan terlihat BJB ini juga menguji supportnya ya. Nah, ini di BJTM supportnya ada di 5080 ya. 580 sampai dengan 590 ya, terlihat kemarin Jumat ya low bergerak ya, dari open 580 sempat bergerak ke di bawah 580 570 ya, dan sekaligus mantul ya dari moving average 20-nya dan close mampu kembali ke atas supportnya ya di 580 dengan ditutup di 585 ya. Ya, tekanan terhenti ya, bisa kembali ya. Terlihat penurunan ini dapat kita lihat ya, volumenya juga semakin menurun ya, bagus ya. Kali ini bagus karena mungkin memperbesar dari potensi BJTM untuk dapat rebound ya. Nah, potensi rebound dari BJTM ya, targetnya kembali menguji di resisten 645 ya. Namun kita akan tunggu kondisi market global ya, apakah kondusif sudah kondusif atau masih melanjutkan koreksinya ya. Nah, untuk BJTM dapat kita lihat ya. Untuk MACD-nya kita lihat tekanan jual terus melanda di BJTM ya, apabila Senin depan penurunan terus berlanjut dan apabila close-nya sudah di bawah 580, potensi BJTM akan bergerak, MACD-nya akan dead cross ya. Ini akan cukup berbahaya kan, karena BJTM akan cenderung lanjut turun menuju ke support berikutnya yang ada di 545 ya. Oke, sebelum kita lanjut ya untuk pembahasan saham berikutnya ya, saya akan coba menawarkan suatu program ya, program membership dari Rob Chameleon Trader ya, dimana nanti rekan-rekan ya, bila tergabung di dalam grup tersebut nanti akan mendapatkan suatu technical analysis ya, rekomendasi ya, yang lengkap dilengkapi dengan chart analisanya ya, dan chart technical dan juga trading plan-nya ya, baik meliputi entry dan juga exit plan-nya ya. Dan juga nanti setiap pergerakan akan selalu diupdate apakah masih aman untuk di hold atau sudah harus take profit ya. Selain itu, rekan-rekan juga bisa merequest ya chat analisa teknikalnya ya dari suatu saham yang lain ya, selain yang direkomendasikan juga bisa. Dan juga rekan-rekan bisa berkonsultasi dan menanyakan ya apapun hal yang berkaitan dengan saham ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut ya untuk pembahasan saham berikutnya ya. Oke, pembahasan saham berikutnya kita akan berpindah ke sektor konsumer ya. Nah, untuk sektor konsumer ini kita akan mulai dengan pembahasan saham ya, HM Sampurna ya, atau HMSP ya. Nah, terlihat HMSP ya, dalam beberapa bulan terakhir ini membentuk ya, ini membentuk suatu pola yaitu descending triangle di sini ya. Secara jangka menengah dia membentuk pola descending ya. Dengan support yang ada di 1600 ya. Nah, kemarin low sempat menyentuh ya, turun ya. Kisaran di 1610 ya. Dan namun penutupan mampu kembali rebound ya, ditutup di 1640-an ya. Ini HMSP dapat kita lihat ya.
pergerakan harganya gagal yang kemarin sempat naik ya, dan gagal menyentuh dan dia membentuk downtrend, tarikan downtrend baru lagi ya. Nah, di sini. Nah, hati-hati nanti bila minggu depan ya, ternyata market global belum rebound, ada potensi HMSP akan menguji kembali ya, support di 1600. Nah, hati-hati perhatikan untuk volumenya ya. Apabila nanti volumenya ini tetap turun, posisi trennya turun terus ya, ada potensi untuk rebound ya. Hati-hati bila ketika menguji 1600 ini volume tiba-tiba naik ya. Apabila naik dan harga supportnya tertembus, nah ada potensi akan terus turun ya, dan menuju ke area 1500 ya. Nah, di kisaran 1500 ini, dan ini di kisaran di April, bulan April kembali ya. Nah, bila kita lihat di indikator MACD-nya pun juga sama ya, terlihat tekanan jual kembali ya, karena 3 hari terakhir ini HMSP di hari Rabu, Kamis, dan Jumat minggu lalu terlihat kembali tertekan kembali ya. Jadi semakin lama lihat tempat rebound pendek ya, itu dia kembali turun ya, dan mengalami downtrend jangka pendeknya ya. Berikutnya kita akan melihat saham lainnya, yaitu Gudang Garam ya. Nah, kemarin Jumat akhirnya Jumat sore di sesi kedua Gudang Garam, saham Gudang Garam ini mampu rebound ya akhirnya setelah dilanda penurunan tajam ya. Ya, kita lihat di sini ya, mulai penurunan tajam dimulai ketika dia mengumumkan di tanggal 28 itu ya. Setelah dia mengumumkan tidak membagi dividen, terlihat bahkan sebelum diumumkan pun Garuda ini sudah turun ya. Jadi mungkin ya ini ada pergerakannya ya, sudah turun, ternyata kekecewaan dari investor cukup besar ya, ternyata langsung turun cukup dalam ya, dan menembus support demi support tertembus ya. Kita lihat harganya menembus di bawah 50.650, dan kemudian dia meluncur menguji support berikutnya di 47.200 ya. Ini Kamis sempat breakdown ya, jebol ya, supportnya di 47.200, dan Jumat pagi lanjut turun terus, namun di Jumat sore harga mulai berbalik ya, dan dapat close di 47.450 ya, sudah di atas area support kembali ya. Jadi untuk sementara harga di pergerakan di BGG Gudang Garam ini cukup oke ya. Nah, kita tunggu minggu depan ya. Nanti Gudang Garam harus bisa bertahan ya di atas support ini ya, untuk memulai reboundnya ya, dengan target menuju kembali ke resisten 50.650 ya. Ini dapat kita lihat ya, penembusan support yang di akhir Agustus ini kita lihat disertai dengan volume yang sangat besar ya. Jadi dapat kita lihat penurunannya pun jadi cukup dalam ya. Ini dapat kita lihat ya di sini di MACD-nya ya, dapat terlihat tekanan jual di sini langsung besar sekali ya. Nah, minggu depan kita akan tunggu ya. Jadi Gudang Garam semoga bisa bertahan di atas, terus close di atas support 47.200. Oke, berikutnya kita akan melihat saham konsumer lainnya ya. Kita akan melihat Kalbe Farma ya. Nah, Kalbe Farma dapat kita lihat ya, ini jangka menengah masih pergerakannya uptrend ya. Namun di bulan Agustus dapat kita lihat pergerakannya sudah mendatar ya, atau sideways ya. Pergerakannya cenderung mendatar ya, dengan resisten yang ada di 1640 dan supportnya yang ada di 1575 ya. Di sini kita lihat, nah, cuman kemarin terlihat harga menembus support dengan
sampai menyentuh di low 1555, namun akhirnya dapat kembali rebound ya, dan tutup di atas support area di 1575 ya. Jadi masih cukup oke ya untuk sementara ini ya. Nah, kita akan tunggu pergerakan dari KLB ya untuk minggu depan ya. Nah, selama KLB ini bisa bertahan ya di atas support 1575 ini, masih ke depan masih berpotensi ya untuk menguji resistennya ya di resistance sideway-nya ada di 1645 dan dapat ya melanjutkan proses uptrend-nya ya, uptrend jangka menengahnya untuk lanjut naik ya, mencapai uptrend channel bagian atasnya ya di kisaran 1785 ya sampai 1800. Nah, ini dapat kita lihat ya, ketika KLB berkonsolidasi dapat kita lihat volumenya cenderung turun ya. Jadi kita masih akan tunggu akhir dari proses konsolidasi dari KLB ini ya. Sedangkan dari MACD dapat kita lihat ya, tekanan jual di KLB terus berlangsung ya. Walaupun harga terlihat masih bergerak sideways ya, namun kita lihat di MACD-nya ya, masih belum ada tampak mulai diakumulasi kembali ya. Maka dari itu kita mesti memperhatikan support di 1575 ini ya. Oke, berikutnya kita akan coba melihat bagaimana pergerakan IHSG ya. Nah, IHSG pergerakannya candlenya hampir sama ya dengan tadi ya Bank BRI ya. Dapat kita lihat sini. Kita lihat IHSG menguji supportnya yang ada di 5218 ya. Lihat masih support masih cukup bertahan ya. Nah, ini hampir mirip dengan chart di BRI tadi ya. Nah, jika BRI tadi menguji supportnya di 3520, nah IHSG supportnya di 5218 ya. Nah, di minggu kemarin mampu bertahan ya. Dan harga berhasil 2 kali rebound ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Minggu depan ya. Senin ini apakah masih IHSG bisa bertahan di atas support 5218 ya. Apabila gagal bertahan ya, resiko dari IHSG itu lanjut turun ya, menguji dari uptrend channel bagian bawahnya ini ya, dan juga supportnya yang ada di 5119. Nah, apabila market bisa rebound ya, atau market global juga mulai kondusif ya besok ya, ini IHSG akan bisa mulai rebound ya, dengan untuk menguji resisten di atasnya ya, di kisaran 5381. Oke, untuk pembahasan sahamnya cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual ya. Terima kasih.